Nomor 41. Perkembangan media sosial membuat komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas. Namun, di sisi lain muncul fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Analisislah bagaimana kedua dampak tersebut dapat terjadi secara bersamaan dan jelaskan faktor penyebabnya. Oke, jawabannya adalah perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya verifikasi sumber informasi, motif popularitas atau sensasi, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara penggunaan memanfaatkannya. Selanjutnya ada nomor 42. Sebuah sekolah menerapkan sistem pembelajaran digital penuh. Setelah 1 semester, nilai siswa meningkat, tetapi interaksi sosial langsungnya menurun. Evaluasilah kebijakan tersebut dan berikan rekomendasi solusi yang seimbang. Oke, jawabannya. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya itu adalah menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning. Dan yang kedua ada mengadakan kegiatan laboratif offline. Yang ketiga ada membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat ada mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Selanjutnya ada nomor 43. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Analisislah mengapa informatika mampu menciptakan peluang ekonomi baru serta risiko yang mungkin muncul. Jawabannya adalah informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace yang memungkinkan promosi murah dan efisien serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun terdapat resiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. 44. Seorang siswa mengunggah foto temannya tanpa izin dan menuliskan komentar bercanda yang ternyata menyinggung. Nilailah tindakan tersebut dari sudut pandang etika digital dan jelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Jawabannya adalah tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang akan mungkin terjadi adalah konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, sanksi sekolah atau hukum etika digital, menuntut penggunaan untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Terakhir nomor 45. Di era banjir informasi, banyak remaja kesulitan membedakan berita benar dan hoax. Rancanglah strategi literasi digital yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis, edukasi keamanan digital dan privasi, diskusi kasus nyata hoax, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Halo semuanya, saya Nasya Fadia Putri ingin menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan soal informatika esai. Yang pertama, soalnya yaitu perkembangan media sosial membuat komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas. Namun, di sisi lain muncul fenomena penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Analisislah bagaimana kedua dampak tersebut dapat terjadi secara bersamaan
dan jelaskan faktor penyebabnya. Soal yang kedua, yaitu sebuah sekolah menerapkan sistem pembelajaran digital penuh. Setelah 1 semester, nilai siswa meningkat, tetapi interaksi sosial langsung menurun. Evaluasilah kebijakan tersebut dan berikan rekomendasi solusi yang seimbang. Yang ketiga, banyak pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk promosi dan meningkatkan penjualan. Analisislah mengapa informatika mampu menciptakan peluang ekonomi baru serta resiko yang mungkin muncul. Yang keempat, seorang siswa mengunggah foto temannya tanpa izin dan menuliskan komentar bercanda yang ternyata menyinggung. Analisislah nilai tindakan tersebut dari sudut pandang etika digital dan jelaskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Soal yang kelima yaitu, di era banjir informasi, banyak remaja kesulitan membedakan berita benar dan hoax. Rancanglah strategi literasi digital yang dapat diterapkan di sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi langsung aja kita ke jawabannya. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi menyebar dengan cepat, luas, dan real time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Adapun faktor penyebabnya antara lain yang pertama yaitu rendahnya literasi digital masyarakat, yang kedua kurangnya verifikasi sumber informasi, yang ketiga motif popularitas atau sensasi, yang keempat algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara penggunaan memanfaatkan. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Adapun rekomendasi solusi, yang pertama yaitu menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning. Yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti yang pertama yaitu penipuan offline, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, dan ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data yang tepat. Tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu konflik sosial. Yang kedua, cyberbullying. Yang ketiga, gangguan psikologis korban. Dan yang keempat, sanksi sosial atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Soal yang kelima yaitu strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi yang pertama pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya, yang kedua simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis, yang ketiga edukasi keamanan digital dan privasi, yang keempat kolaborasi dengan guru informatika dan BK, yang kelima diskusi kasus nyata hoax. Dengan demikian, strategi ini siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadi Putra Rikal dari kelas 12.5. Saya ingin memperbaiki nilai ujian sekolah saya dengan menghafalkan jawaban benar dari esainya. Jawaban nomor 1, esai. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga
memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain: 1. Rendahnya literasi digital masyarakat. 2. Kurangnya verifikasi sumber informasi. 3. Motif popularitas atau sensasi. Dan algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral, dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Jawaban selanjutnya yaitu nomor 2. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam membangkitkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya yaitu 1. Menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka. Kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Dan yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Dan yang keempat, mendorong diskusi berkelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Selanjutnya, jawaban dari nomor 3 yaitu informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, dan ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Selanjutnya, jawaban dari nomor 4 yaitu tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu yang pertama ada konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, dan sanksi sekolah atau hukum. Maka, etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Dan yang terakhir, yaitu nomor 5, strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi 1. Pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya. 2. Simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. 3. Edukasi keamanan digital dan privasi. 4. Diskusi kasus nyata hoax. Dan yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel dari kelompok 5. Kali ini saya ingin membacakan jawaban dari esai untuk remedial. Yang pertama, nomor 41. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real time secara memudahkan interaksi global. Namun kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebab secara lain rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya verifikasi sumber informasi, motif popularitas atau sensasi atau FOMO, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi itu bersifat netral tergantung cara penggunaan kita. Yang nomor 42 yaitu kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusinya adalah yang pertama, menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka, mengadakan kegiatan kolaboratif online, membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan esensial. Yang 43, informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat resiko seperti penipuan online, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, dan ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital pada keamanan data. Nah, nomor 44,
Tindakan tersebut melanggar risiko digital karena tidak menghormati dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan dan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin dapat sosial, cyberbully, gangguan psikologis korban, sanksi sekolah atau hukum. Nah, etika digital dapat mengganggu pengguna untuk menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting. 45 strategi literasi digital itu ada pelatihan cek fakta, simulasi analisis berita, edukasi keamanan digital dan privasi, diskusi kasus hoaks, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan demikian, strategi ini siswa dapat memahami teori tetapi juga menerapkan pemikiran yang kritis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kunci jawaban esai nomor 41 sampai 45. Nomor 41, perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real-time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama ada rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, adanya kurang verifikasi sumber informasi. Yang ketiga, ada motif popularitas atau sensasi. Yang keempat, ada algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Nomor 42. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar. Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusi yang pertama ada menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning. Yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Dan yang terakhir, mendorong diskusi kelompok langsung. Dengan demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Nomor 43. Informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat risiko seperti penipuan offline, persaingan tidak sehat, penyalahgunaan data pelanggan, serta ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanannya. Nomor 44. Tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi itu ada konflik sosial, cyberbullying, gangguan psikologis korban, serta sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menurut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Nomor 45, strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi yang pertama, pelatihan cek fakta, menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. Yang ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi. Yang keempat, diskusi kasusnya hoax. Yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan sikap kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Ayu Safitri. Saya akan menjelaskan soal esai informatika nomor 41 sampai dengan nomor 45. Oke, yang pertama atau nomor 41. Perkembangan media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung cepat, luas, dan real-time, sehingga memudahkan interaksi global. Namun, kecepatan dan kemudahan ini juga memungkinkan informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, kurangnya verifikasi sumber informasi. Yang ketiga, motif popularitas atau sensasi. Yang keempat, algoritma media sosial yang mempercepat penyebaran konten viral. Artinya, teknologi bersifat netral. Dampaknya ditentukan oleh cara pengguna memanfaatkannya. Selanjutnya nomor 2 atau nomor 42. Kebijakan tersebut berdampak positif dalam meningkatkan akses materi dan fleksibilitas belajar.
Namun, penurunan interaksi sosial menunjukkan adanya dampak negatif pada aspek sosial dan emosional siswa. Rekomendasi solusi yang pertama, menggabungkan pembelajaran digital dengan tatap muka atau blended learning. Yang kedua, mengadakan kegiatan kolaboratif offline. Yang ketiga, membatasi screen time dalam proses belajar. Yang keempat, mendorong diskusi kelompok langsung. Demikian, manfaat teknologi tetap maksimal tanpa mengorbankan keseimbangan sosial. Nomor 3 atau nomor 43. Informatika membuka akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Media sosial dan marketplace memungkinkan promosi murah dan efisien, serta menjangkau konsumen lebih banyak. Namun, terdapat resiko seperti 1. Penipuan online, 2. Persaingan tidak sehat, 3. Penyalahgunaan data pelanggan, 4. Ketergantungan pada platform tertentu. Karena itu, pelaku usaha perlu memiliki literasi digital dan strategi keamanan data. Oke, selanjutnya nomor 4 atau 44. Tindakan tersebut melanggar etika digital karena tidak menghormati privasi dan perasaan orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu berhak atas perlindungan data dan reputasi. Konsekuensi yang mungkin terjadi, yang pertama, konflik sosial. Yang kedua, cyberbullying. Yang ketiga, gangguan psikologis korban. Yang keempat, sanksi sekolah atau hukum. Etika digital menuntut pengguna untuk berpikir sebelum memposting dan menghargai hak orang lain. Oke, nomor 5 terakhir atau nomor 45. Strategi literasi digital di sekolah dapat meliputi yang pertama, pelatihan cek fakta menggunakan sumber terpercaya. Yang kedua, simulasi analisis berita untuk melatih berpikir kritis. Yang ketiga, edukasi keamanan digital dan privasi. Yang keempat, diskusi kasus nyata hoax. Yang kelima, kolaborasi dengan guru informatika dan BK. Dengan strategi ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan sikap krisis dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital. Terima kasih.